Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran hutan di Tanah Riau yang terjadi sejak medio Juni lalu sampai sekarang akhirnya berbuntut penetapan tersangka bagi 24 orang. Menariknya, sebagian dari mereka ternyata menguasai ratusan hektar lahan per orangnya. Benarkah ratusan hektar itu milik perorangan atau hanya mengamankan jejak perusahaan tertentu saja? Kata maaf, inilah yang terucap dari pemerintah Indonesia saat asap kebakaran hutan di Riau berhembus sampai ke Singapura dan Malaysia. Bukan itu saja, hampir 2.000 tentara dan polisi Indonesia dikerahkan untuk memadamkan api. Padahal di awal bencana yang terjadi 15 Juni lalu itu, pemerintah tampak cuek saja. Masyarakat Riau yang diselimuti asap tebal pun tak dihiraukan. Tapi ketika suara nyinyir datang dari Singapura dan Malaysia, pemerintah Indonesia seperti kebakaran jenggot. Sehingga faktanya dengan kepekatan asap seperti itu, di Singapura misalnya, kesehatan masyarakat terganggu, keamanan penerbangan juga terganggu, demikian juga kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu pun juga berlaku di Indonesia sendiri. Belakangan aparat hukum menjadikan 24 orang sebagai tersangka pembakaran hutan. Tapi menariknya, sampai sekarang tidak jelas siapa para tersangka itu. Padahal sebelumnya pemerintah juga menyebut 8 perusahaan asing terlibat pembakaran hutan yang terjadi di Tanah Riau. Menurut Adnan Kasri, seorang profesor lingkungan dari Universitas Riau, kebakaran hutan di Riau memanglah disengaja. Kalau hutan lahan gambut pasti tidak bisa terbakar. Mengapa? Karena lahan gambut itu mengandung air lebih dari 60%. Sekarang lahan gambut adalah lahan yang semulanya hutan gambut yang hutannya, pohonnya sudah ditebang. Bahkan pada kawasan-kawasan tertentu milik-milik perusahaan juga dibuat kanal-kanal untuk mengeringkannya.